warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melakukan diskusi yang bertemakan vaksin massal. Saya, Ratna ini sebagai moderator, dan teman saya, Ninda Maulida dan Diananda materi yang akan menjadi pembicara hari ini. Adapun rangkaian kegiatan kita lakukan pada hari ini adalah pembukaan, 2 sesi tanya jawab, 4 penutup. Sebelum masuk ke sesi ini akan menayangkan video motivasi terlebih dahulu agar teman-teman lebih semangat dan termotivasi nih. Mau disimak ya teman-teman videonya. Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Nggak mungkin lah, masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini nggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah terhadap keadaan, marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar, katanya badai akan berlalu.
Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok nggak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini, saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu. Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja. Gimana nih teman-teman? Videonya udah selesai? Udah pada semangat semuanya kan? Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi. Kepada penyampaian pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Kak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kan ada tuh pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, nama aku Dea Ananda Ramadanita. Di sini aku sebagai pemateri bersama teman aku, Ninda Maghfida. Halo Kak Ninda. Halo. Kita berdua dari jurusan Manajemen Sektor Publik dan kita berdua angkatan 2019. Aku sama Kak Ninda hari ini ingin bincang publik sama teman-teman semua tentang hot issue atau topik yang sedang ramai dibicarakan sama masyarakat nih, dan juga lagi dilaksanakan sama pemerintah selama akhir bulan ini atau beberapa bulan gitu. Nah, itu adalah vaksinisasi massal COVID-19 di Indonesia dan juga hoax yang beredar masyarakat. Sebelum aku mulai, pertama aku sama Ninda mengucapkan terima kasih kepada HMJ Publik karena telah memberikan kesempatan aku sama Ninda menjadi pembicara bincang publik kali ini, telah menyediakan fasilitas
tempat berupa virtual Zoom, dan juga aku ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini untuk mendengarkan bincang publik kali ini. Di kali namanya bincang publik, aku sama Ninda kepengen pengalaman teman-teman atau yang teman-teman tahu tentang vaksin juga COVID. Sebelum masuk ke vaksinisasi massal, aku pengen ngebahas si virus ini nih. Karena itu si virus itu yang membuat kita jadi belajar di rumah, lalu harus memakai masker ketika keluar, harus menjaga jarak, dan tidak boleh berkumpul di ruang lingkup yang sama. Kenapa sih kita harus kayak gini? Emang sebenarnya tuh ada virus apa? Nah, namanya itu adalah virus corona. Virus ini ditemukan sama manusia pertama kali tuh di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan pada Desember 2019. Nah, si virus ini diberi nama nih sama pemerintah China, yaitu namanya Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, nama penyakitnya baru coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Si virus ini berasal dari hewan kelelawar. Jadi di Cina itu punya tradisi, yaitu mereka tuh makan langsung kurang diolah gitu. Jadi mereka langsung makan hewan. Nah, waktu itu tuh karena makanannya dari hewan kelelawar, jadinya ditemukanlah virus di tubuh manusia, yaitu dari virus hewan kelelawar tersebut. Nah, kenapa virus ini perkembangannya cepat? Dikarenakan virus ini tuh bisa menular melalui air lidah. Jadi tuh ketika kita berbicara dengan lawan bicara atau kita batuk di depan lawan kita, itu bisa mengakibatkan tertularnya virus. Dan juga kita adanya kontak langsung dengan orang itu juga bisa menyebabkan resiko tertularnya virus tersebut. Nah, gejalanya tuh apa aja sih? Gejalanya tuh biasanya orang tuh demam selama kurang lebih 3 hari, lalu disertai batuk atau pilek, dan sesak bagian pernafasan. Mungkin sekarang gejalanya banyak kali ya, karena kan virus ini udah berkembang gitu, sangat berkembang gitu. Jadi biasanya tuh virus ini tuh nggak ada sih batasan usia untuk terkena virus ini tuh siapa aja bisa kena gitu. Tapi virus ini tuh lebih rentan gitu sama orang tua atau lansia gitu. Jadi kenapa lansia diprioritaskan? Karena imunnya tuh dia rentan gitu terkena virusnya, atau orang-orang yang mempunyai penyakit dalam seperti asma atau penyakit diabetes atau jantung dan tekanan darah tinggi itu mempunyai resiko tinggi gitu untuk penularan virus ini. Nah, tadi kan aku udah ngasih tahu tentang virus ini ya. Teman-teman mungkin ada yang pengen sharing gitu, atau teman-teman pernah kena, keluarganya atau kerabatnya bisa sharing-sharing gitu pengalamannya gimana sih rasanya kena, rasanya terkena virus ini, terus apa sih yang dilakukan teman-teman gitu untuk biar bisa sembuh gitu. Ada yang mau sharing gitu? Kak sama Eka mau sharing gitu? Ada yang mau sharing? Mungkin aku bisa sharing kali ya. Karena
bincang publik vaksin massal di Indonesia dan hoax di dalamnya. Bisa next slide. Nah, tadi kan aku di awal udah bilang ya, pada tahun 2020, aturan ini 2019 ya. Pada tahun 2019 ini dunia dikejutkan dengan virus corona tadi aku bilang, COVID-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Nah, di situ akhirnya WHO semenjak Januari 2020 telah menyatakan nih dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus ini. Nah, pemerintah di Indonesia juga sudah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020. Terkait pandemi virus ini, dengan jumlah waktu 90 hari, lalu dilanjutkan dengan mensosialisasikan gerakan social distancing untuk mengurangi atau memutus rantai infeksi COVID-19. Nah, pemerintah sendiri dalam penanganan pandemi COVID-19, pemerintah tuh membuat berbagai macam kebijakan tuh seperti PSBB atau yang dinamakan PSBB itu apa ya? Aku lupa namanya. PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan juga tidak boleh datang ke tempat ibadah, lalu tempat kerja, semuanya harus di rumah. Lalu pemerintah juga memberikan bantuan sosial dari Menteri Kementerian Sosial dan Politik berupa sembako kayak minyak atau mie goreng dan sembako dan lain-lainnya. Nah, pemberian intensif bagi tenaga kesehatan berupa kebijakan masker untuk semua dan juga kebijakan penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat selagi menanti vaksin gitu. Next. Nah, pentingnya vaksinisasi itu sebagai upaya paling efektif nih untuk mencegah penyakit dan bahayanya pandemi COVID-19. Dalam berbagai perspektif kehidupan, sosialisasi juga melibatkan semua media massa dan media sosial karena banyak media yang keliru nih memberitakan vaksin dan obat COVID-19 adalah sama, padahal tuh vaksin sama obat beda. Kenapa dibilang beda? Kalau obat COVID-19 itu adalah ketika kita sudah terinfeksi COVID itu dinamakan. Baru kita nanti dikasih obat COVID-19. Lalu vaksin ini adalah fungsinya bukan untuk dia, lebih tepatnya untuk membuat sistem kekebalan tubuh tidak terhindar, agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, keterlibatan media sosial penting mengingat masyarakat Indonesia tuh hanya literasi gitu, jadinya gangsuin sama hoax-hoax yang gak jelas gitu, atau kurangnya literasi di Indonesia. Nah, terlebih lagi keliru dan hoax tentang vaksin, jadi makin banyak lah hoaxnya yang beredar. Nah, untuk pemerintah sendiri melakukan perannya, yaitu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat gitu, dengan melalui mungkin juru bicara dari pemerintah, lalu melalui web khusus yang disediakan pemerintah. Nah, teman-teman bisa agar terhindar dari hoax, teman-teman bisa langsung melihat di situs-situs resmi yang dibuat oleh pemerintah. Nah, mungkin next. Nah, materi ini akan dibacakan oleh Ninda Maulida, saya persilahkan. Baik, terima kasih Diananda. Sekali lagi kita perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninda Maulida, saya dari Manajemen Sektor Publik Angkatan 2019. Di sini kita lebih ke sharing session aja ya. Jadi seandainya kalian punya pengalaman tentang COVID atau kalian punya pemahaman tentang vaksin, boleh banget di-sharing. Di sini nggak ada yang salah, apalagi menggurui, kita semua sama-sama belajar. Oke, kita mulai. Jadi tadi Dea bilang kalau
vaksin itu berbeda dari obat. Nah, apa sih vaksin itu? Vaksin itu adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit, berasal dari bahasa Latin vaksin, dari bakteri Variole vacinae yang pertama kali didemonstrasikan pada 1798. Dapat mencegah dampak dari smallpox atau cacar pada manusia. Jadi vaksin itu di Indonesia pertama kali itu tanggal 13 Januari 2021 yang divaksinkan kepada Presiden Bapak Joko Widodo. Oh iya, sebelum vaksin diresmikan di Indonesia, banyak juga yang bertanya kayak apa sih upaya kita untuk mencegah penularan terhadap COVID? Kita itu bisa melakukan upaya pencegahannya itu dengan cara 3M. Yang pertama, memakai masker. Sangat penting untuk kita memakai masker, setidaknya agar terhindar dari virus. Walaupun emang sebenarnya saya pun suka merasakan kayak nggak nyaman pakai masker, entah itu engap atau kadang susah nafasnya. Tapi lagi itu semua kita lakuin untuk memutus mata rantai virus COVID. Yang kedua, menjaga jarak. Menjaga jarak itu sangat penting, apalagi kalau kita lagi ada di keramaian. Dan kita tahu bahwa di lingkungan publik terdapat garis silang pada suatu tempat. Contohnya itu di Transjakarta ataupun kereta. Kadang sebenarnya emang kalau misalkan kita lagi capek banget gitu kan, kursi udah penuh, yang tersedia cuman kursi silang, itu mendingan kita hindari aja. Karena kita juga harus mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak minimal 1 meter. Yang ketiga itu mencuci tangan di air mengalir dan memakai sabun. Di tempat umum atau lingkungan publik banyak sekali yang menyediakan cuci tangan. Contohnya di Alfamart, di Indomart juga udah ada. Terus, nah itu bisa banget kita gunain. Sekalipun kalian tidak menemukan tempat cuci tangan di air mengalir, kalian juga seenggaknya bisa bawa hand sanitizer, karena kita tahu hand sanitizer itu sudah mudah ditemukan dan harga terbilang cukup worth it dibeli karena nggak habis dalam satu waktu gitu loh. Kita harus lebih aware ke diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya, next Kak. Terus ditetapkan 6 jenis vaksin untuk proses vaksinisasi di Indonesia. Adapun jenisnya ada yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation, Moderna, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac BioNTech. Nah, kalau misalkan ini harga-harganya belum pasti karena yang sekarang yang sedang dilakukan itu vaksin massal, guys. Terus banyak juga yang nanya kan, kayak vaksin itu tuh halal atau enggak, terus boleh enggak di bulan puasa? Itu jawabannya boleh. Aku baca-baca dari webnya cos.co.id, itu boleh karena dia tuh udah bersertifikat halal sama BPOM. Next, Kak. Sasaran vaksin yang didahulukan oleh pemerintah itu, pemerintah Indonesia disebut telah membuat peta jalan untuk vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa rencana vaksinasi di Indonesia akan dilakukan dalam 2 periode. Pada periode pertama itu yang akan mendapatkan vaksin tenaga kesehatan dengan jumlah 1,3 juta orang, petugas publik 17,4 juta, yaitu petugas yang sulit menjaga jarak secara efektif, dan penduduk lanjut usia di atas 60 tahun sebanyak 21,5 juta. Jadi kemarin udah dilakukan di bulan Maret, terus nanti yang kedua itu di pertengahan April, itu untuk lansia.
Terus periode kedua itu bulan April dengan jumlah penerima vaksin 63,90 juta. Masyarakat dengan resiko penularan yang tinggi dikategorikan untuk tempat tinggal atau kelas ekonomi dan sosial. Selanjutnya, kelompok yang ketiga itu untuk seluruh tenaga pendidik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Next, Kak. Next, Kak. Kak. Nah, kelompok keempat itu adalah aparatur pemerintah, baik di pusat maupun daerah, serta anggota legislatif sebanyak 2,3 juta orang dengan kebutuhan 4,6 juta dosis. Jadi 2 kali lipat dari jumlah orang itu. Kelompok prioritas kelima adalah peserta BPJS, sekitar 86 juta orang, dengan total kebutuhan vaksin itu 173 juta dosis. Dan kelompok keenam itu masyarakat yang berusia sampai 59 tahun sebesar 57 orang dengan kebutuhan vaksin sekitar 115 juta dosis. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan dengan dari Jadi aku jelasin gimana sih cara mendapatkan vaksinasi. Nah, memasuki April 2021 ini, vaksinasi yang dilakukan di Indonesia kini sudah memasuki tahap periode kedua. Itu berarti sekarang lagi diprioritaskan yaitu tenaga pelayanan publik dan lansia berusia 60 tahun ke atas. Nah, vaksinasi ini dimulai di ibu kota provinsi Bali. Kenapa dipilih Pulau Jawa dan Bali? Pertama, karena Pulau Jawa jumlah Pulau Jawa dan Pulau Bali memiliki jumlah lansia yang sedikit banyak dibandingkan pulau lainnya, jadi dia diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, menurut jubir vaksinasi COVID-19 Nadia Tarmizi mengatakan dikarenakan keterbatasan vaksin, maka vaksinasi ini akan diutamakan bagi kelompok lansia yang berada di atas 60 tahun. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan Jawa dan Bali berdasarkan pada banyaknya jumlah lansia di provinsi-provinsi tersebut karena daerah penularan COVID-nya yang tinggi gitu. Next, Kak. Nah, gimana sih caranya agar kita tahu nih, misalkan di rumah kita ada lansia atau orang yang sudah tua gitu. Kita bisa di rumah mendaftarkannya tuh dengan cara kalian bisa langsung ke puskesmas terdekat untuk mendaftarkan lansia atau nenek kalian. Pilihan pertama yaitu kalian langsung ke puskesmas atau biasanya kalau di daerah rumahku ada Pak RT ya, maksudnya Pak RT itu data gitu dari setiap rumah ke rumah itu nanya dia di rumah itu ada lansia atau enggak, nanti dari Pak RT-nya langsung daftarin ke puskesmas terdekat gitu. Mungkin kalau di daerah kalian beda kali ya, tapi rata-rata kayaknya sama pendaftarannya kayak gitu. Tapi kalau seandainya Pak RT kalian tidak ada mendatakan seperti itu, kalian bisa tuh inisiatif sendiri langsung mendaftarkan lansia yang ada di rumah kalian dengan cara pergi ke puskesmas terdekat atau lewat website Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN, atau juga bisa telepon dengan nomor 119. Nah, biasanya kalau daftar di website, kalian tuh akan ada diberi pertanyaan seperti umur lansia, lalu si lansia tersebut mempunyai penyakit dalam atau tidak, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat yang tidak diprioritaskan atau belum mendapat giliran vaksinasi? Nah, mereka tuh bisa tuh melakukan vaksinasi secara mandiri, namanya vaksinasi gotong royong. Pemerintah sudah memperbolehkan
vaksinisasi secara mandiri, tapi bukan berarti kalian membeli vaksin lalu menyuntikannya di rumah, itu enggak ya. Jadi kalian ke rumah sakit terdekat, bila rumah sakit yang menyediakan vaksinisasi. Nah, kalian nanti ditanya oleh admin rumah sakit tersebut bahwa kalian mau vaksin yang mana deh kalau nggak salah. Nanti kalian bisa tanya perbedaan 6 jenis vaksin yang tadi disampaikan di awal itu apa aja dan kenapa harganya beda gitu. Nah, apakah vaksinisasi yang tidak diprioritaskan ini gratis? Tentu saja enggak, karena untuk yang gratis sekarang itu masih diprioritaskan karena kan tadi kan udah dijelasin bahwa ada pembagian prioritas. Nah, jadi untuk yang gratis itu masih untuk yang prioritas aja. Jadi kalau kalian mau secara mandiri itu kalian bayar. Jadi enggak ditanggung oleh pemerintah seperti itu. Jadi gratis, makanya kalian harus tunggu giliran periode. Jadi harus sabar, karena gratis. Nah, tadi kan kita ngebahas vaksin ya. Pasti vaksin yang tersebar di masyarakat. Kenapa? Karena pertama, kenapa banyak hoax yang tersebar, mereka literasi yang sangat rendah gitu. Jadi mereka malas baca. Jadi mereka tuh langsung apa-apa langsung aja, nggak mau konfirmasi kepada orang yang lebih tahu gitu. Apalagi mama-mama WhatsApp ya, itu lebih parah sih sebenarnya. Bisa di next. Ini nih contoh hoax yang tersebar di grup WhatsApp emak-emak atau bapak-bapak nih. Kita baca kali ya kasusnya, biar seru aja. Efek samping penggunaan vaksin COVID-19. Menurut postingan berupa potongan surat kabar dengan narasi sebagai berikut. Dalam sebuah jurnal terbitan Inggris, misalnya vaksin Sinovac, disebutkan memberi efek samping pembesaran alat kelamin. Wow. Pria yang sudah disuntik vaksin tersebut, buatan Cina tersebut, dia mengatakan bahwa alat vitalnya memanjang sampai 3 inci. Keren ya. Akan tetapi menurut jurnal vaksin kofinisasi atau Badan BPOM Lucia Rizka Andalusia memperjelas bahwa kabar itu adalah informasi yang palsu. Nah, ada juga nih menurut siapa nih, Dr. Carrie Match, seorang spesialis penyakit dalam mempelajari vaksin selama 20 tahun, disebutkan bahwa vaksinisasi COVID-19 mengandung kode genetik sintesis atau dari virus corona yang dapat membantu. Nah, katanya menurut Mark Lanes, seorang visiting fellow di Alliance Parsons Cornell University, nggak ada tuh yang namanya vaksin dapat memodifikasi DNA manusia secara genetik. Jadi bisa dipastikan itu adalah hoax. Jadi teman-teman jangan gampang terpercaya apa yang ada di media sosial. Jadi kalian harus mengkonfirmasi gitu. Atau kalian bisa buka di web situs resminya. Nah, Linda boleh dilanjutkan? Caranya menyangkal hoax yang tersebar. Sebelum kita ke cara untuk menyangkal hoax, aku mau nambahin dulu. Jadi banyak juga pertanyaan, seberapa ampuh sih vaksin itu untuk tubuh manusia? Jadi vaksin ini dilakukan sampai kurang lebih bulan Juli. Vaksin ini jika supaya ampuh gitu, paling tidak sebanyak 40-80% dari populasi Indonesia yang diberikan vaksin secara bertahap agar mencapai kekebalan pada herd immunity. Nah, ada yang tahu nggak herd immunity itu apa? Jadi herd immunity itu adalah kekebalan kelompok itu. Jadi kelompok masyarakat yang memiliki kekebalan terhadap penyakit menular.
Di dalam herd immunity itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu perlindungan bagi individu yang divaksin. Udah jelas, pasti individu yang divaksin itu mendapatkan antibodi yang cukup tinggi dibandingkan sama yang belum divaksin. Yang kedua itu, seandainya dia terkena virus, dia tidak akan sakit ataupun sekali sakit, dia tidak akan parah. Nah, untuk yang kedua itu, untuk orang yang tidak bisa divaksin. Untuk orang yang tidak divaksin itu kayak ibu hamil, terus dia tuh punya penyakit jantung, kronis, punya riwayat terpapar 19. Ternyata saya juga baru tahu kalau misalkan riwayat COVID divaksin. Nah, terus di bawah 18 tahun atau sedang menjalani terapi jangka panjang secara rutin terhadap penyakit kelainan darah. Dan yang terakhir itu HIV. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka di web covid19.co.id. Bahkan untuk kolesterol yang hasil pun nggak bisa untuk divaksin. Terus untuk prinsip pelaksanaan vaksin itu ada 6. Jadi prinsipnya itu yang pertama, pemberian vaksin dilakukan oleh dokter di fasilitas pelayanan. Yang kedua itu tidak mengganggu pelayanan vaksin rutin. Kayak yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita lagi menjalankan terapi aktif jangka panjang secara rutin, itu nggak bisa untuk. Nah, yang ketiga itu pelayanan vaksin dilakukan di jaringan pelaksanaan vaksin seperti puskesmas, tetapi sesuai dengan yang keempat, melakukan screening atau penapisan terhadap status kesehatan sasaran sebelum pemberian vaksin. Jadi sebelum kita divaksin itu pasti kita di screening dulu nih, kayak ada penyakit yang boleh atau nggak boleh nih buat divaksin. Yang kelima, menerapkan protokol kesehatan. Itu emang udah wajib ya, menerapkan protokol kesehatan dengan 3M. Yang keenam itu, mengoptimalkan kegiatan survei COVID-19 termasuk laporan. Jadi, sekalipun ada yang divaksin, itu kita tuh harus laporan gitu. Jadi, apa efek sampingnya kayak gitu. Kemarin saya juga udah nanya ke teman saya yang kerja di salah satu perusahaan BUMN, dia udah divaksin selama 2 kali. Dan efek sampingnya itu beda-beda sih, dia sama temennya juga beda. Yang pertama itu kalau dia mengalami kayak sedikit memar, terus juga kayak sakit di bagian bekas suntikannya. Untuk temennya, dia agak mengalami demam ringan gitu. Terus untuk wilayah-wilayahnya itu banyak ya wilayah yang udah dijadwalkan vaksin ada 14, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Selatan, dan Papua. Untuk selanjutnya, Kak, ke bawah Kak. Kita membahas hoax. Gimana sih cara menangkal hoax-hoax yang beredar di masyarakat? Jadi kayak yang tadi dia bilang, kalau hoax itu banyak banget yang beredar, apalagi di grup-grup keluarga gitu kan, di WhatsApp. Kayak mama suka suka share-share yang nggak jelas gitu. Nah, itu tuh kita harus cari tahu dulu itu benar atau enggak dari verifikasi gambar dan videonya. Terus hindari headline yang berlebihan kayak itu. Terus jangan langsung share dulu. Jadi kita tuh harus konfirmasi dulu ke web apakah ini hoax atau bukan. Terus kemarin juga sempat kayak ada yang mencari pegawai vaksin, itu kan kita nggak tahu kebenarannya itu emang beneran atau cuman hoax doang, takutnya kan bisnis gitu kan.
kayak untuk masuk kerja suruh bayar kayak gitu. Jadi kita harus pandai-pandai mencari ini yang tersebar tuh kayak gimana kayak gitu. Mau nambahin? Tadi kan Linda ngebahas masalah cara kerja vaksin ya, aturan efek ya, efek samping itu kayak rasa sakit berupa pegal-pegal. Nah di sini dia mau nambahin dikit aja, gimana sih cara kerja vaksin di dalam tubuh kita, akhirnya kita dapat memberikan reaksi gitu, reaksi kayak berupa pegal-pegal atau lemas. Nah gini nih caranya, saat vaksin, nah vaksin itu kan nanti disuntikan ya, disuntikannya itu nggak langsung ke pembuluh darah gitu. Jadi dia langsung ke dia nyuntiknya tuh ke otot atau lapisan bawah kulit atau yang dinamakan endodermis. Nah, pas udah disuntikin kayak gitu, kenapa sih disuntikinnya nggak ke pembuluh darah? Kenapa harus di otot atau di bawah lapisan kulit? Karena kita membutuhkan biar sistem imun kita tuh kayak bekerja gitu, atau diberi waktu. Kan kalau semua yang masuk ke dalam tubuh itu dianggap adalah bahaya oleh tubuh. Jadinya makanya si tubuh ini kaget nih, ada berupa virus baru atau ancaman baru. Jadi dia menganggapnya bahaya bagi dalam tubuh. Akhirnya sistem imun itu menyerang si virus itu karena sistem imun kita kaget karena kedatangan orang baru atau orang asing dalam tubuh. Akhirnya diserang tuh sama si misalkan kita terkena penyakit virus corona tersebut, si otak ini udah kayak punya respon gitu, apa yang harus dilakukan tubuh agar virus itu nggak menyebar lebih parah atau menjangkit lebih parah, dan sudah dilawan oleh si tubuh ini. Jadi kenapa bisa mengakibatkan lelah atau ngantuk? Karena si sistem imun ini sedang melawan si virus ini, si vaksin ini gitu di dalamnya. Jadi itu yang nyebabin kita lemes atau ngantuk dan juga demam. Karena kenapa menyebabkan demam? Si sistem ini sedang membentuk antibodi atau kekebalan tubuh. Nah, biasanya kalau rasa sakit berupa pegel-pegel di daerah lengan atau bekas suntik, itu emang wajar gitu. Setiap kita suntik apapun, itu pasti kita mengalami itu gitu. Jadi itu bukan hal yang harus ditakutkan ketika kita suntik vaksin gitu. Biasanya kalau suntik imunisasi pun juga kita bakal kena rasa pegel, dan juga biasanya suntik KB itu berupa pegel-pegel, kecuali kalian punya keanehan nih selama kalian nanti suntik vaksin, kalian kayak misalnya muntah-muntah atau muntah darah, kalian bisa tuh langsung ke puskesmas gitu, bilang gejalanya kok tiba-tiba saya gini-gini gitu. Tapi selama ini saya belum ada ya nemuin kasus di mana setelah vaksin itu dia muntah darah gitu. Nah, makanya dokter setelah vaksin itu menyarankan kepada si yang setelah suntik itu untuk istirahat selama 30 menit. Karena biasanya itu 30 menit itu biasanya efek setelah suntik kayak gitu. Jadi kayak gitu sistem gimana sih reaksi kerja vaksin kalau pas masuk ke dalam tubuh, dan itu efeknya kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah disuntik vaksin gitu, bisa sharing-sharing pengalamannya sedikit gitu sama teman-teman yang belum. Iya, mungkin ada yang udah pernah divaksin, boleh sharing-sharing. Teman-teman ada yang mau sharing nggak?
Mungkin kalau nggak ada yang sharing, ada nggak? Oh ini nih, ada tambahan dari Aulia Regi. Katanya kalau habis vaksin, jangan kemana-mana dulu selama seminggu atau sebulan. Katanya itu masa adanya vaksin. Ya, walaupun kerja maupun kuliah, jangan mampir-mampir kemana-mana langsung kerja katanya gitu. Terima kasih Aulia Regi atas tanggapannya. Jadi kalau kalian habis vaksin, jadi kalau habis vaksin kalian kalau bisa jangan kemana-mana dulu atau mungkin seminggu atau sebulan kerjain. Jadi kalaupun emang kalian diharuskan kerja aja gitu. Terima kasih Bu Ayu. Kadea mungkin ada pengalamannya. Saudaranya Kadea atau Kaninda. Ya udah teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih kepada pemateri Kaninda dan Kadea yang udah memberikan pemaparan materi tentang pasti masalah yang sangat jelas. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Sebaiknya di PC kepada pemateri aja ya. Iya. Nanti pertanyaan kalian akan dijawab pribadi. Mungkin Kadea ada yang mau ngomong? Iya, tadi mau bahas pertanyaan ya. Pertanyaan kenapa melalui WhatsApp atau melalui pribadi aku atau Peninda? Karena kan ini vaksin ya, vaksin ini baru berjalan gitu. Jadi aku takutnya tidak menyampaikan informasi yang valid gitu. Karena kan butuh waktu juga untuk mencari informasi yang valid. Takutnya aku sama Peninda nanti malah ikutan menyebarkan hoax yang gak jelas melalui WhatsApp. Ini aku taruh nomor HP aku atau Kaninda di kolom chat. Iya, jadi kalau misalkan kalian ada yang mau bertanya, bisa langsung PC kita. Karena kalau misalkan secara spontan gitu, langsung kita juga masih tahap belajar, takutnya ada salah-salah kata atau salah-salah pemahaman gitu, jadinya timbulnya hoax. Jadi kita juga perlu butuh waktu untuk mencari-cari informasi yang valid. Jadi gitu aja sih. Ya, kayaknya nggak ada yang mau sharing nih, pada diem. Jadinya aku bingung sama kalian. Mau ngapain lagi? Kayaknya udahan aja kali ya. Terima kasih banyak. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan karena aku sama Ninda juga masih belajar. Semoga bincang publik kali ini memberikan wawasan baru terhadap teman-teman dan juga dapat memberikan kesan yang bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada materi. Mungkin karena teman-teman nggak ada yang mau memberikan pendapatnya atau pengalamannya, kita masuk ke sesi terakhir aja ya, sesi penutup. Demikianlah diskusi pada pagi hari ini mengenai vaksin massal. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mengikuti acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.